mari kita mendengarkan pembacaan kitab suci dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Demikian sabda Tuhan dalam dua perikop berjudul Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan satu perikop lagi nasihat supaya berjaga-jaga. Inilah Injil Yesus Kristus. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang-orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak Manusia pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu-penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau Ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita semua yang mendengar dan yang percaya dan yang setia melakukan firman Allah. Maranatha. Khotbah ini mengacu kepada bacaan leksionari untuk minggu hari ini. Bacaan Perjanjian Lama Yesaya 64 ayat 1 sampai 9, Mazmur 80 ayat 1 sampai 7 dilanjutkan 17 sampai 19, surat rasuli dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9, dan bacaan Injil yang di
Tadi kita baca dari Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mulai minggu ini kita memasuki masa Advent dan Natal, MAN atau MAN tahun 2020, masa Advent dan Natal tahun 2020. MAN 2020 akan berlangsung selama 7 minggu dengan berbagai rangkaian kegiatan yang telah disiapkan sesuai kalender gerejawi. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut akan berakhir pada tanggal 10 Januari tahun 2021 bertepatan dengan Minggu Baptisan Tuhan Yesus. MAN 2020 dibingkai dengan tema besar Firman Allah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Saran saya seyogianya Komisi 2 dapat membantu para pengkhotbah, anggota majelis, penatua diaken, dan pengurus aktivitas kelompok setidaknya agar mereka dapat memahami bahan dasar yang sudah disiapkan oleh LPP Sinode sehingga seluruh tujuan tema masa raya Advent dan Natal dapat tercapai. Dalam bingkai tema besar Firman Allah yang menjadi manusia tersebut, khotbah minggu pertama Advent ini dimaksudkan sebagai pembuka ruang dialog. Nah, saya mengatakan begini, kalau teman-teman tidak memahami bahan dasarnya agak tidak mudah. Jadi khotbah hari ini merupakan pembuka ruang dialog baik ke dalam untuk memperkuat iman kita sendiri maupun keluar untuk membangun persahabatan yang setara dengan orang lain, para penganut agama lain yang percaya akan adanya hari akhir. Yang percaya akan adanya hari akhir itu bukan hanya orang Kristen. Banyak penganut agama lain juga percaya akan adanya hari akhir dengan tujuan untuk memperkaya pemahaman dan membangun kehidupan bersama yang damai sampai akhir zaman. Adapun tema khotbah Minggu Advent pertama ini adalah berdoa dan berjagalah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada Minggu Advent pertama ini marilah kita mengingat kembali dua pokok penting dalam tradisi iman Kristen atau warisan iman gereja. Dua pokok penting dalam tradisi Advent adalah yang pertama pemahaman tentang parousia, yaitu pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dan kerinduan orang percaya di sepanjang masa untuk memasuki suatu kehidupan surgawi. Jadi dalam rangka Advent, orang Kristen dimanapun, kapanpun itu mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua. Bacaan Injil tadi ya, pada waktu akhir zaman itu Yesus akan datang kembali untuk yang kedua, diiringi oleh para malaikatnya. Bacaan Injil. Mengapa mereka mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua? Karena memang itulah yang dijanjikan oleh Tuhan pada saat Ia naik ke surga.
Mengapa mereka merindukan kedatangan Yesus yang kedua? Karena pada saat Yesus datang kedua dan pada akhir zaman itu, mereka atau orang-orang percaya mengharapkan ada sebuah kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera, sebuah gagasan tentang kehidupan yang ideal yang dirindukan oleh semua orang, bukan hanya orang Kristen. Mengharapkan hidup ini yang damai dan sejahtera, tanpa peperangan, tanpa perselisihan, tanpa hujat menghujat, tetapi semuanya saling akur, saling mendukung dan mendorong sehingga tercipta damai dan sejahtera. Itu pokok penting yang pertama. Pokok penting yang kedua dalam tradisi iman gereja terkait dengan Advent adalah anamnesis. Jadi kalau yang pertama itu parousia, yaitu pengharapan, maka anamnesis adalah dalam tradisi Advent ada kebersamaan gereja untuk mengenang kembali peristiwa kelahiran Yesus sebagai penggenapan janji penyelamatan Allah ke atas manusia dan dunia. Jadi dulu ya Allah datang ke dalam dunia dalam rupa seorang manusia yang hina, lahir di kandang. Minggu yang lalu Bu Pendeta sudah menyampaikan dalam khotbahnya tentang bagaimana kita melihat orang-orang yang tersisih, tersingkir, dan mari kita merefleksikan sebab Yesus melakukan pembelaan terhadap mereka yang tersisih, tersingkir itu. Anamnesis yaitu pengenangan atas peristiwa kelahiran Yesus sebagai penggenapan janji penyelamatan Allah ke atas manusia dan dunia. Itulah dua hal pokok penting dalam rangka Advent. Satu parousia, dua anamnesis. Kedua pokok iman tersebut pada dasarnya mencerminkan kerinduan gereja sebagai umat Allah akan kedatangan Kristus sebagai bagian penggenapan janji penyelamatannya ke atas manusia dan dunia. Dalam terang pemahaman demikian, maka Advent dan Natal seyogianya kita sambut dengan sukacita iman, yaitu dengan memperkuat harapan akan hadirnya kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera dan yang telah dimulai sejak kedatangan Kristus pada peristiwa Natal dan yang akan mencapai kesempurnaannya kelak pada kedatangan Kristus kedua. Tentang kedatangan Kristus yang kedua, Alkitab memberitakan tanda-tanda kapan hal itu akan terjadi. Dikatakan dalam bacaan tadi seperti pohon ara jelang musim panas tiba. Demikian kedatangan Kristus yang kedua digambarkan. Intinya, meskipun tanda-tanda itu nampak jelas, namun manusia tidak dapat menentukan secara tepat kapan hari atau saatnya tiba. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh orang percaya dan gereja, bahkan oleh segenap umat manusia, yaitu menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar dan tetap bertekun dalam doa. Itulah berjaga. Yang demikian penting karena saatnya tiba tidak semua orang mampu bertahan dalam iman. Jadi ketika saat kedatangan Kristus yang kedua itu tiba, maka tidak semua orang akan mampu bertahan dalam imannya. Penulis Injil Markus menggambarkan kedatangan Kristus kedua dengan narasi yang dahsyat. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya lagi. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit.
Kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada masa itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 24 dan 26 sampai 26. Gambaran tentang akhir zaman sebagaimana narasi tersebut tidak hanya ada di dalam Injil Markus, dalam karya sastra apokaliptik, bahkan dalam kitab-kitab agama lain, gambaran semacam itu juga dapat ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa sekali lagi keyakinan tentang akhir zaman tidak hanya ada di dalam tradisi iman Kristen. Secara khusus dalam tradisi iman sahabat-sahabat kita Muslim, keyakinan ini bahkan mendapat perhatian yang sangat besar. Selain masuk dalam rukun iman yang kelima, yaitu iman akan hari akhir, keyakinan ini sekaligus menjadi tujuan yang memandu perjalanan spiritual sahabat-sahabat kita itu, sehingga batas perjalanan spiritual mereka hingga batas akhir di hari penghakiman. Laku hidup sahabat-sahabat kita senantiasa diarahkan ke sana. Dengan mengesampingkan detail perbedaan dari sisi ajaran dan mengedepankan kesamaan gagasan di balik kisah akhir zaman, kita melihat ada harapan dan kerinduan yang sama. Ide atau gagasan tentang kehidupan yang penuh damai sejahtera seperti langit baru dan bumi baru pada dasarnya merupakan kebutuhan, bahkan menjadi harapan kerinduan setiap makhluk, tak terkecuali kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Disinilah titik temu yang memungkinkan bagi orang percaya dan orang lain atau beragama lain dalam komunitas manapun untuk duduk bersama, bercengkerama, berandai-andai, bahkan berusaha mewujudkan harapan tentang langit baru dan bumi baru itu agar menjadi kenyataan. Bukan hanya nanti, tetapi juga sekarang dalam kehidupan bersama kita kini dan di sini juga di Indonesia ini. Jemaat yang kekasih dan mengasihi Tuhan, kembali kepada pemberitaan Alkitab. Dalam harapan akan kerinduan tentang kedatangan Kristus yang kedua, setiap orang percaya dinasihati agar menantikannya dengan sabar, berdoa dan berjaga. Berdoa dan berjagalah, demikian firman Tuhan. Sebuah nasihat bijak agar orang percaya senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Pencipta. Hal ini sangatlah penting sebab manusia hanyalah tanah liat. Bacaan Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Pun kesadaran tentang cedera manusiawi yang membuat manusia jatuh bangun dalam dosa dan pelanggaran yang menyebabkan penderitaan. Kesadaran ini membuat setiap orang percaya perlu melakukan apa yang disebut dalam pokok-pokok ajaran GKJ sebagai pertobatan senantiasa. Oleh karena itu, pemazmur mengajak hendaklah setiap orang dengan takut dan gentar sujud di hadapan Allah Pencipta. Bacaan leksionari hari ini Mazmur 80 ayat 1 sampai 7 dan 17 sampai 19. Jadi itulah Advent diisi dengan persiapan, dengan kesadaran, dengan refleksi, doa dan berjaga, mengingat kita ini orang-orang yang lemah. Kita ini hanya tanah liat, kita memiliki cedera manusiawi, dan dalam ajaran GKJ kita mengenal panggilan bagi setiap warga GKJ untuk melakukan apa yang disebut pertobatan senantiasa.
Di situ nanti kita akan melanjutkan dengan ajaran tentang Syekh Rahmat tumumpang ing Syekh Rahmat. Pada sisi yang lain, nasihat berdoa dan berjagalah juga menjadi penghiburan bagi orang percaya. Orang percaya telah diperlengkapi dengan berbagai-bagai karunia, sehingga ketika semua itu terjadi, yaitu pada hari ketika anak manusia datang kembali, kita dimampukan untuk menyambutnya dengan penuh sukacita. Dan inilah bacaan leksionari dari surat Rasuli, memberi nasihat yang baik. Firman Tuhan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saat hening sejenak. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyiapkan diri untuk masuk dalam sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana pemeliharaan iman. Pelayanan sakramen perjamuan dilaksanakan berdasarkan perintah Tuhan Yesus sendiri, yaitu pada malam menjelang ia disalibkan, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid diiringi sabda, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebagai sarana pemeliharaan iman, yang pertama, sakramen perjamuan merupakan anugerah Tuhan bagi setiap orang percaya, termasuk anak-anak yang telah dibaptis, karena mereka merupakan pewaris kerajaan surga. Roti dan anggur mengingatkan kita pada tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyucikan kita dari dosa, serta mempersatukan jemaat sebagai keluarga anak-anak Allah. Melalui sakramen perjamuan, hendaklah tiap-tiap orang mengaku dosanya, meneguhkan imannya, dan berusaha membarui hidupnya dengan senantiasa bersyukur dan tetap berpengharapan sampai Tuhan datang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak menerima makanan dan minuman rohani dari rumah Tuhan ini sebagai tanda persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Kiranya Engkau berkenan menjadikannya sebagai sarana pemeliharaan iman kami dan anak-anak kami. Ajarilah kami untuk selalu taat kepadamu serta setia sampai akhir, sehingga tiba saatnya kerajaan-Mu Engkau nyatakan di atas bumi dan di dalam surga. Amin. Sabda Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
roti dan anggur yang tersedia ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Marilah kita memastikan dengan penuh iman bahwa Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga berkenan memelihara hidup kita, sama seperti makanan dan minuman yang tersedia ini, yang menyegarkan tubuh kita. Demikian roti dan anggur menyegarkan jiwa kita. Roti yang sudah dipecah-pecahkan ini dan yang sudah dibagikan kepada segenap umat adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang suci. Persiapkanlah, terimalah, dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus sudah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Amin. Makanlah kamu semua, terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya tubuh Kristus sudah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Terimalah dan makanlah.
Terimalah dan makanlah tubuh Kristus yang sudah dikorbankan sebagai tebusan sempurna bagi dosa kita. Semoga semua telah menerima. Jika ada yang belum, saya dengan sukacita melayani saudara. Nyanyikan sekali lagi, maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melintakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Cawan minuman yang atasnya kita mengucap syukur ini, tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang suci. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Kristus sudah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa kita. Amin. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sabda Yesus pada perjamuan terakhir. Inilah darahku yang dicurahkan sebagai korban tebusan yang sempurna bagi dosa kita. Amin. Terimalah dan minumlah. Anak-anak, terimalah dan minumlah. Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan dimanapun saudara berada,
Ingatlah akan Yesus, akan tubuh dan darahnya yang tercurah bagi kita. Ambillah, makanlah, dan minumlah. Ingat akan segala kasih pengorbanannya bagi kita. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sabda Yesus. Cawan ini perjanjian baru oleh karena darahku. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya. Darah Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa kita. Dengan sukacita saya melayani saudara yang belum menerima pelayanan anggur. Oleh karena Tuhan telah memberikan makanan dan minuman rohani bagi kita, mari kita mengucap syukur. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala sakitmu, yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan salah kita. Namun setinggi langit di atas bumi demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut
akan Dia. Amin. Pelayanan sakramen selesai. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Dengan meletakkan genggam tangan kanan pada dada kiri sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita mempertaruhkan iman bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ada beberapa warga jemaat-Mu di sini yang dalam keadaan sakit. Secara khusus kami mendoakan Bapak Jonathan Karyo dalam perawatan di Rumah Sakit Tugu. Juga kami mendoakan Ibu Meni Suryana yang sedang mempersiapkan diri untuk menjalani operasi yang ketiga kalinya. Semoga Tuhan tetap memberi kekuatan dan penghiburan kepada saudara dan saudari kami ini. Doa kami untuk yang dalam perawatan jalan, untuk Pak Akrim, Sinsigus, Paulina, Agusmina, Bu Mami, Trimulyono, Bapak Suprihatin, Bapak Sukardan Munayang, Pak Hermawan, Bapak Sandi, Pak Edi Suryadi, Ibu Ardi Asri Tami, Ibu Nining Sukarsih, Bapak Subagio, Saudari Krisnawati Yordaningsih, Bapak Supriyatmaji, Ibu Erna Listiawati, Ibu dan Bapak Yulianto, Ibu dan Bapak Sakiman, Bapak Bambang Hartono, Ibu Emilia S. Pramono, Ibu Tutik Sumaji, Ibu Mai, Ibu Suawik Tambak, Ibu Prapto Wiono, juga Mbah Rasimin Putri, dan para kasepuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu namanya. Kasih Tuhan kiranya tetap menyertai mereka, diberi kekuatan iman dan terlebih juga pemulihan kesehatannya. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, kiranya kebahagiaan menyertai setiap orang yang diberikan panjang umur dan juga diberikan kesehatan
terutama mereka yang berulang tahun minggu ini. Kami juga berdoa bagi majelis jemaatmu, baik para pendeta, Pak Pendeta Daniel Solihin, Bu Pendeta Wisnu, Pak Pendeta Nat Pramesha, masing-masing bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati para hamba Tuhan yang setia melayani. Juga Tuhan memberkati para pinisepuh dan diaken dalam melaksanakan tugas kepinisepuhan dan kediakoniaan, terlebih di masa-masa sulit selama pandemi COVID-19. Juga doa kami untuk segenap warga jemaat, kiranya tidak satu pun berkekurangan makanan, tidak satu pun kelaparan, dan jika ada di antaranya yang kesulitan makan, biarlah kiranya melalui gerejamu Tuhan juga menyediakan, sebab di rumahmu selalu tersedia roti dan dian yang senantiasa menyala. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami sebagai keluarga besar GKJ Tanjung Priok selama ini. Doa kami untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan menolong para pemimpin kami supaya mereka dapat mengabdikan hidup bagi terwujudnya negara kesejahteraan seperti yang senantiasa kami doakan dan kami rindukan. Kami memasuki kehidupan kami seminggu yang akan kami jalani. Semoga Tuhan juga tetap menyertai dan menolong kami dalam suka dan duka kami, dalam jatuh dan bangun kami, dalam semangat kami untuk tetap menjalani hidup yang Tuhan beri. Kiranya kami dimampukan untuk melewati minggu yang akan kami jalani itu dan kembali menemukan kekuatan baru dalam ibadah minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan untuk sakramen perjamuan yang menjadi kekuatan iman kami, bekal perjalanan kami menempuh hari-hari yang akan datang. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sebab kepadamu kami pertaruhkan iman dan segenap hidup, roh, jiwa dan tubuh kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani sebagai suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala berkat dan kasih yang selalu Engkau nyatakan bagi kami jemaat-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan yang mulia di Kalvari yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih juga untuk firman yang telah Tuhan beritakan bagi kami melalui perwataan hamba-Mu. Dengan penuh sukacita kami datang membawa persembahan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini, sehingga dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom, warga jemaat GKJ Tanjung Priuk. Kami dari panitia masa Advent dan Natal akan menyampaikan serangkaian acara atau kegiatan selama masa Advent dan Natal. Tema masa Advent dan Natal tahun ini adalah Firman Allah menjadi manusia. Untuk lebih menghayati masa Advent dan Natal, kami panitia sudah mengirimkan simbol-simbol tema mingguan selama masa Advent dan Natal. Simbol-simbol tersebut dapat jemaat tulis dengan harapan dan doa, lalu setelah itu jemaat dapat menggantungkannya pada pohon Natal atau pintu rumah masing-masing. Adapun simbol-simbol tersebut antara lain simbol tangan berdoa untuk Minggu Advent pertama, simbol tangan terbuka untuk Minggu Advent kedua, simbol lilin untuk Minggu Advent ketiga, simbol mahkota untuk Minggu Advent keempat, simbol bayi Yesus untuk malam Natal, dan simbol terakhir untuk hari Natal. Kami panitia sangat mengharapkan simbol dan kegiatan ini dapat menyatukan hati kita selama masa Advent dan Natal. Walaupun kita merayakan masa Advent dan Natal ini di rumah masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan dari panitia masa Advent dan Natal tahun 2020. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di rumah, dimanapun saudara berada, serta Bapak Ibu yang hadir di gedung gereja ini.
pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang banyak sekali membatasi kita, baik gerak dan ruang waktu, namun kita tetap bersyukur dan bersukacita. Itu tentu hal yang paling pertama dan utama. Dan yang kedua, perkenankanlah saya atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Tanjung Priuk mengapresiasi panitia masa Advent Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang telah mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan Desember ini. Tentunya kami majelis berharap kepada warga GKJ Tanjung Priok untuk merespon dengan baik dan positif. Tema Natal pada tahun ini adalah Firman Allah menjadi manusia. Itu telah tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Baiklah, perkenankan pula saya atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Tanjung Priuk pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020, dengan pertolongan Tuhan, masa Advent Natal 2020 saya nyatakan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Terima kasih. Salam sehat selalu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus ku juru selamatku,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis dan segenap pelayan yang melayani pada ibadah minggu ini mengucapkan selamat memasuki masa raya Advent dan Natal. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.